Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Jadi untuk pada video kali ini kami akan berbagi sedikit video informasi terkait bantuan insentif guru non PNS atau guru honorer. Jadi di sini sudah ada daftar nama-nama yang menerima bantuan insentif. Ini semacam tunjangan Bapak Ibu ya. Jadi ini bernomor 0335 J5 GT 0122 2023 tanggal 21 Februari 2023. Sebenarnya pembayarannya ini harusnya tahun 2022 ya, tepatnya di bulan Desember. Di sini ada NUPTK, kemudian nama dan tempat tugas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang muncul juga namanya di Pemda ya, atau di Dinas Pendidikan. Silakan Bapak Ibu bisa dipertanyakan terkait dengan hal itu. Nah, hal ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya, ada dasar hukum pembayaran bantuan insentif guru bukan PNS. Kita tidak asal mengada-ngada karena ini ada aturan resmi. Nah, jadi peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini kita bisa langsung to the point bahwa dikatakan dalam pasal 1 dalam peraturan Sekretaris Jenderal ini bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat bantuan adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji atau upah dan kesejahteraan pendidik non pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, seperti itu ya. Jadi itu yang dikatakan bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil ya. Jadi ini ada dasar hukumnya pemberian bantuan insentif. Jadi pemberian bantuan insentif ini khusus diberikan kepada guru yang berstatus non pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, dan pemberian bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil itu berdasarkan kualitas data pokok pendidikan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kriteria-kriterianya? Di sini kita bisa lihat di salinan lampiran peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non pegawai negeri sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun anggaran 2023. Nah, di sini tujuan bantuan bertujuan untuk menambah penghasilan di luar gaji atau upah bagi pendidik non pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru non PNS tetapi sudah punya serdik, berarti Bapak Ibu tidak berhak untuk mendapatkan bantuan insentif. Yang diberikan bantuan insentif adalah guru atau pendidik non pegawai negeri sipil yang belum memiliki sertifikat pendidik, tetapi ada persyaratan lain. Nah, kemudian di sini pemberian bantuan itu diberikan oleh Puslapdik. Nah, di sini kita lihat untuk penerima bantuan itu ada 5 kategori ya. Untuk pemberian bantuan insentif non pegawai negeri sipil itu diberikan kepada 5 kategori Bapak Ibu. Yang pertama, pendidik pada kelompok bermain KB, kemudian tempat penitipan anak atau TPA, itu juga bisa dapat bantuan insentif. Kemudian guru pada taman kanak-kanak TK, kemudian guru pada satuan pendidikan dasar, kemudian guru pada satuan pendidikan menengah, dan guru pada satuan pendidikan khusus. Kelima kategori ini wajib berstatus non pegawai negeri sipil ya, seperti itu ya, dan tidak memiliki sertifikat pendidik, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa pendidik pada KB atau kelompok bermain atau tempat penitipan anak itu ada persyaratannya. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Nah, mulai di sini kita lihat untuk persyaratannya. Memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMK, bertugas pada KB TPA di bawah pembinaan Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya, kemudian terdata di Dapodik, tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, kemudian memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun ya, memiliki masa kerja 11 tahun ya.
paling rendah 11 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi khusus untuk guru non pegawai negeri sipil di kelompok bermain dan tempat penitipan anak, masa kerja yang diakui untuk mendapatkan bantuan insentif itu paling rendah 11 tahun dan dihitung di bulan Januari 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk guru yang berada di mana ya? Nah, sedangkan guru yang berada di SD ya, di SD, SMP dan SMA, di sini kita lihat persyaratannya adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Ya, belum memiliki sertifikat pendidik, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi harus punya NUPTK. Sesuai dengan gambar yang kami perlihatkan tadi, itu wajib memiliki NUPTK. Kemudian memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terdata dalam Dapodik, tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, dan memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi ini yang paling utama, memiliki NUPTK juga Bapak Ibu ya, dan memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus. Ini untuk jenjang TK, SD, SMP dan SMA Bapak Ibu ya, untuk guru non pegawai negeri sipil yang bisa mendapatkan bantuan insentif. Seperti itu ya. Jadi masa kerjanya paling rendah 17 tahun kalau TK, SD, SMP, SMA, seperti itu. Nah, kemudian bentuk dan rincian bantuan, itu bantuan Bapak Ibu diberikan dalam bentuk uang ya. Jadi itu diberikan dalam bentuk uang. Di sini kita bisa lihat besarannya berapa. Untuk KB dan TPA yang ditetapkan sebagai penerima bantuan itu sebesar 200.000 per bulan ya. Jadi diberikan 200.000 per bulan ya. Nah, kemudian untuk jenjang TK, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan khusus termasuk SD itu diberikan 300.000 per bulan Bapak Ibu. Ya, 300.000 per bulan. Besaran uang sebagaimana dimaksud pada angka kedua terhitung mulai bulan Januari 2022. Nah, kemudian alokasi bantuan sesuai dengan daftar isian pelaksana anggaran Puslapdik. Jadi kalau jenjang tempat penitipan anak yang kelompok bermain itu 200.000 per bulan. Kalau guru SD 300.000 per bulan, termasuk guru TK, pendidikan menengah dan pendidikan khusus ya, seperti itu. Dan untuk pembayarannya itu dibayar di bulan 12 Bapak Ibu ya, itu dibayarkan pada bulan 12. Di sini dikatakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan paling lambat bulan Desember 2012. Jadi 12 dikali 300.000 ya, berarti ini sebanyak 3,6 juta rupiah ya untuk bantuan insentif non pegawai negeri sipil, dan ini harusnya dibayarkan di bulan Januari ya. Januari, Desember 2022, Januari, Februari, Maret 2023. Dan kayaknya seperti itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat, di sini ini rata-rata gurunya ini sudah rata-rata ini sudah pengabdiannya lama Bapak Ibu ya. Rata-rata guru ini sudah pengabdiannya lama dan memiliki NUPTK. Inilah yang masuk nominasi daftar nama penerima bantuan insentif non pegawai negeri sipil berdasarkan amanat Persekjen nomor 9 tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.